Sahabat Kompas.com, pertemuan G20 pada 2022 di bidang kesehatan mengusung fokus utama memperkuat arsitektur kesehatan global. Sekretaris Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, forum ini diharapkan dapat menjawab tantangan kesehatan global terlebih di masa pandemi COVID-19. Nadia menjelaskan forum G20 bakal membahas 3 isu prioritas, yakni pembangunan sistem ketahanan kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, serta pengembangan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respons terhadap krisis kesehatan yang akan datang. Nadia menyebut pandemi COVID-19 menyebabkan ketimpangan kapasitas tiap-tiap negara untuk mendeteksi dan memantau patogen biang penyakit semakin terlihat. Untuk itu, ia berharap adanya kolaborasi untuk mewujudkan arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif, kooperatif, dan tangkas dalam menghadapi berbagai isu kesehatan. Selain itu, pemimpin negara anggota G20 harus mendukung percepatan akses ke peralatan sarana prasarana pencegahan COVID-19 atau yang kita sebut sebagai Access to COVID-19 Tools, ACT Accelerator, seperti alat tes, vaksin, alat kesehatan untuk perawatan dan tata laksana pasien COVID-19. Kolaborasi ini harus dapat membantu negara-negara lain, terutama negara dengan pendapatan rendah menengah, dalam merespon ancaman kesehatan di masa yang akan datang dan memiliki sistem kesehatan nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada Forum G20 2021 sudah terjalin komitmen untuk membuka perjalanan internasional dengan protokol kesehatan yang sesuai pandemi COVID-19. Namun penerapan panduan sertifikasi vaksin COVID-19 digital di tiap negara masih dengan cara dan mekanisme verifikasi yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan sertifikat vaksin COVID-19 digital di suatu negara tidak diakui di negara lainnya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah rekognisi terhadap sertifikat digital vaksin COVID-19 di antara negara-negara G20. Hal ini perlu dipertimbangkan agar sertifikat vaksin COVID-19 menjadi dokumen perjalanan yang diperlukan untuk masuk ke negara lainnya. Terakhir, seperti diketahui, teknologi vaksin mRNA memungkinkan pengembangan vaksin baru yang lebih cepat, murah, dan aman. Namun, menurut Nadia, saat ini pengembangan vaksin mRNA hanya terjadi di negara-negara maju. Karena itu, ia berharap setiap negara memiliki akses setara terhadap vaksin, terapeutik, dan diagnostik. Untuk bersiap menghadapi pandemi berikutnya, setiap negara harus memiliki akses yang setara terhadap vaksin, terapeutik, dan diagnostik atau VTD. Sebagai tambahan, praktek terbaik sangat dibutuhkan dalam masa pandemi untuk memperkuat jaringan, kolaborasi, dan jejaring antara para ahli ilmuwan pada sektor kesehatan masyarakat. Maka dari itulah menjadi sangat penting untuk menetapkan suatu pusat manufaktur regional dan pusat sebagai kolaborasi riset regional. Tanpa ada komitmen politik yang kuat untuk membangun sistem kesehatan global yang lebih kuat, maka negara akan mengalami kesulitan untuk keluar dari situasi sulit sebagai dampak pandemi COVID-19.